Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apriansa. NPM saya 2350010077 dari kelas C mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Nah, di sini saya akan membahas beberapa materi, diantaranya pH tanah, kejuruan basa, dan unsur hara. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama tentang pengenalan pH tanah, yang kedua pentingnya pemahaman pH dalam pertanian, yang ketiga unsur hara yang penting bagi tanaman, yang keempat metode pengukuran pH tanah, dan yang kelima strategi peningkatan pH, KB atau kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Nah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengenalan pH tanah. Kita akan membahas definisi pH terlebih dahulu. pH atau potential of hydrogen adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman dan kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, yang didefinisikan sebagai logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan. Kemudian pengenalan tentang pH tanah selanjutnya adalah tentang skala pH. Skala pH adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14 dengan nilai 7 dianggap netral. Nah, di sini adalah klasifikasi pH berdasarkan tingkat keasaman atau kebasahan. Nah, di sini pH 0 sampai 1 itu mendefinisikan sebagai sangat asam. pH 1 dan 2 asam, pH 2 sampai 3 itu sedikit asam, pH 3 sampai 4 itu asam lemah, pH 4 sampai 5 itu sedikit asam, pH 5 sampai 6 itu netral. Selanjutnya pH 6 sampai 7 itu sedikit basa, pH 7 sampai 8 basa lemah, pH 8 sampai 9 sedikit basa, pH 9 sampai 10 basa, pH 10 sampai 12 sangat basa, dan yang terakhir pH 12 sampai 14 sangat basa. Selanjutnya masih tentang pH, yaitu pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu KB. Kejenuhan basa atau KB adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah kation basa dengan jumlah semua kation, atau bisa disebut kation basa dan kation asam yang terdapat dalam kompleks tanah. Nah, pengaruh pH terhadap kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman adalah signifikan. pH tanah yang rendah dapat mempengaruhi nilai kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi untuk tanaman. Dalam beberapa penelitian, pH tanah yang rendah dapat menyebabkan nilai kejenuhan basa dan ketersediaan nutrisi menjadi berkurang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada materi kedua, yaitu pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Pada materi kedua ini membahas tentang hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh sangat penting dalam memahami bagaimana tanaman berinteraksi dengan lingkungan mereka. pH tanah yang mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah sangat mempengaruhi ketersediaan nutrien esensial untuk akar tanaman. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi jenis-jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu lingkungan. Nah, masing-masing rentang pH tanah memiliki karakteristik dan preferensi tanaman yang berbeda. Semisal pada tanah asam itu pH-nya 0 sampai 6. Tanah asam umum ditemukan
di wilayah dengan curah hujan tinggi, lalu gambut atau aktivitas vulkanik. Lalu pada tanah netral pH-nya itu dari 7,0 sampai 7,9. Tanah netral umum ditemukan di wilayah dengan curah hujan moderat dan biasa ditemukan di wilayah temperate. Lalu tanah basah pH-nya dari 8 sampai 14. Tanah basah umum ditemukan di wilayah dengan kandungan kapur tinggi atau di mana tanah telah diolah dengan pupuk berlebih. Selanjutnya masih di materi yang kedua, di sini akan membahas apa saja dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, ketersediaan nutrisi makro dan mikro. Jadi, pH berdampak pada ketersediaan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman. pH yang tidak sesuai dapat mengurangi ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor, nitrogen, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Lalu yang kedua, daya serap tanaman terhadap nutrisi. pH juga berdampak pada daya serap tanaman terhadap nutrisi. Tanaman yang tumbuh dalam lingkungan pH yang tidak sesuai dapat mengalami kesulitan dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan dan penyebaran penyakit. pH antara 3 sampai 5 dan suhu di atas 26 derajat Celcius dapat menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti busuk akar. Lalu yang keempat, ketersediaan unsur hara. pH yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena rendahnya ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor dan nitrogen. Tanaman yang tumbuh dalam lingkungan pH yang tidak sesuai dapat mengalami kesulitan dalam menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Lalu pada materi yang kedua, membahas hubungan antara pH dengan Kb. Hubungan antara pH tanah dengan kejenuhan basa adalah bahwa semakin tinggi pH tanah, maka semakin tinggi pula kejenuhan basa. Hal ini dikarenakan pH tanah yang tinggi memungkinkan unsur hara untuk lebih mudah larut dalam air dan kation-kation basa tidak banyak mengalami pencucian, sehingga meningkatkan kejenuhan basa tanah. Lalu selanjutnya kita akan membahas pada materi yang ketiga, yaitu unsur hara yang penting bagi tanaman. Nah, di sini akan membahas macam-macam unsur hara esensial. Macam-macam unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman adalah pada unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur atau belerang. Nah, pada unsur hara mikro ada besi, mangan, tembaga, seng, molybdenum, dan nikel. Lalu yang ketiga ada unsur non-logam seperti klor dan boron. Nah, masih di materi yang ketiga, yaitu membahas fungsi masing-masing unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Di sini ada unsur hara makro. Yang pertama itu ada nitrogen, berperan dalam pembentukan sel dan jaringan di dalam tanaman, seperti akar, batang, daun, dan awal pembentukan bunga. Nitrogen juga membantu daun menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses fotosintesis. Yang kedua ada fosfor, membantu tanaman dalam pertumbuhan vegetatif seperti pembentukan akar, pembentukan inti sel, dan pembelahan sel, serta merangsang pembungaan. Lalu yang ketiga ada kalium, berperan dalam merangsang pertumbuhan akar, terutama akar benih dan tanaman muda, serta membantu tanaman dalam mengatur proses fotosintesis dan metabolisme. Lalu pada unsur hara mikro, yang pertama ada manganes, berperan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman, serta membantu tanaman dalam mengatur proses fotosintesis dan metabolisme. Lalu yang kedua, iron atau besi, berperan dalam sintesis protein dan karbohidrat, serta membantu tanaman dalam mengatur proses fotosintesis dan metabolisme. Lalu yang ketiga ada copper, berperan dalam sintesis protein dan karbohidrat, serta membantu tanaman dalam mengatur proses fotosintesis dan metabolisme. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang keempat, yaitu metode pengukuran pH tanah.
Nah, di sini akan membahas bagaimana penggunaan alat pH meter. Penggunaan alat pH meter melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan efektif. Berikut adalah beberapa cara penggunaan pH meter tanah. Yang pertama itu harus persiapkan alat. Pastikan soil pH meter dalam kondisi baik dan kalibrasi jika diperlukan. Lalu yang kedua, pilih area pengukuran. Tentukan area tanah yang akan diukur pH. Memastikan memilih area yang mewakili kondisi tanah secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, persiapkan tanah. Bersihkan ujung elektroda soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Lalu yang keempat, baca nilai pH. Tunggu beberapa saat hingga nilai pH stabil. Baca dan catat nilai pH yang ditujukan oleh alat. Lalu yang kelima, interpretasi hasil. Sesuaikan hasil dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Pertahankan dan sesuaikan pH tanah sesuai rekomendasi. Baik, selanjutnya masih pada materi yang keempat, yaitu metode pengukuran pH tanah. Di sini akan membahas bagaimana cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Nah, yang pertama ada metode pengambilan sampel tanah. Yang pertama itu penggunaan bor tanah atau auger. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel tanah adalah bor tanah, alat pengukur kedalaman, dan pH tanah untuk mengukur pH tanah. Lalu yang kedua, pengambilan sampel tanah secara diagonal. Sampel tanah diambil secara zigzag sebanyak 5 titik. Biasanya dalam satu lahan ini terdapat berbagai macam jenis tanah di dalamnya. 5 titik sampel tersebut cukup mewakili untuk lahan tersebut sebagai sampel analisa kimia. Lalu yang kedua, metode pengujian pH tanah. Yang pertama itu penggunaan pH meter. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Tanah ditimbang sebanyak 10 gram. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambah dengan air Aquades sebanyak 50 ml. Tanah kemudian dihomogenkan menggunakan shaker selama 30 menit. pH tanah kemudian diukur dengan menggunakan pH meter selama 5 menit dengan 3 kali pengulangan. Setelah melakukan pengulangan sebanyak 3 kali, nilai pH yang didapat dibagi menjadi 3 sehingga didapat pH yang sebenarnya. Nah, pada yang kedua juga pengujian pH tanah menggunakan soil pH meter atau model ditusuk ke dalam tanah. Nah, itu caranya menggunakan soil pH meter untuk mengukur pH tanah melibatkan beberapa langkah, seperti persiapkan alat, pilih area pengukuran, persiapkan tanah, baca nilai pH, dan interpretasi hasil. Lalu metode yang ketiga, penggunaan kertas lakmus. Penggunaan kertas lakmus untuk mengukur pH tanah. Pengukuran pH tanah menggunakan kertas lakmus dapat dilakukan dengan cara mengambil sedikit sampel tanah dan air bening dengan perbandingan 1:1. Kemudian masukkan ke dalam gelas dan aduk-aduk hingga benar-benar homogen. Lalu bacaan pH dapat dilihat dari warna kertas lakmus yang berubah setelah kontak dengan larutan tanah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu tentang strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara. Nah, di sini membahas penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman sangat penting dalam budidaya pertanian. Pupuk yang diberikan harus memenuhi kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, baik unsur makro maupun mikro. Kebutuhan pupuk didasarkan atas jumlah hara yang terangkut bersama panen, cadangan hara yang ada di dalam tanah, dan tanda kekurangan unsur hara pada tanaman. Lalu, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tanaman kerdil, pembungaan dini,
mudah terserang organisme pengganggu tanaman, produksi rendah, dan kualitas produk yang kurang baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menghitung kebutuhan pupuk dan memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, penggunaan pupuk organik seperti kompos, pupuk hijau, dan sisa panen sangat membantu dalam menjaga tingkat kesuburan tanah dan meningkatkan produksi pertanian. Pupuk organik mengandung bahan organik yang dapat diserap oleh tanaman dan membantu meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Namun, penggunaan pupuk organik juga memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti kandungan unsur hara yang relatif rendah dan biaya operasional yang lebih mahal. Nah, masih di materi yang kelima, kita akan membahas praktik-praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama itu ada penggunaan pupuk. Jenis dan dosis pupuk yang digunakan dapat mempengaruhi pH tanah. Pupuk organik seperti kompos dapat meningkatkan pH tanah dengan cara mengikat ion hidrogen dan mengurangi kandungan ion hidrogen yang dapat menurunkan pH. Sebaliknya, pupuk anorganik seperti urea dapat menurunkan pH tanah dengan cara menghasilkan asam amonia yang dapat mengikat ion hidrogen. Lalu yang kedua, penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa seperti daun-daun atau bahan organik lainnya dapat mempengaruhi pH tanah dengan cara mengurangi kontak antara tanah dengan udara dan mengurangi proses oksidasi yang dapat meningkatkan pH. Mulsa juga dapat membantu mengurangi kehilangan air dan mengurangi penggunaan pupuk yang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga, penggunaan sistem irigasi. Sistem irigasi yang efektif dapat mempengaruhi pH tanah dengan cara mengurangi kelembapan tanah yang dapat menurunkan pH. Penggunaan sistem irigasi yang mengurangi kelembapan tanah dapat membantu mengurangi proses oksidasi yang dapat meningkatkan pH. Lalu yang keempat, penggunaan teknik budidaya. Teknik budidaya yang digunakan untuk mempengaruhi pH tanah dengan cara mengurangi penggunaan pupuk yang tidak diperlukan dan mengurangi kehilangan air. Teknik budidaya yang efektif dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk yang tidak diperlukan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, penggunaan bahan organik. Penggunaan bahan organik seperti kompos dapat mempengaruhi pH tanah dengan cara meningkatkan kandungan bahan organik yang dapat mengikat ion hidrogen dan mengurangi kandungan ion hidrogen yang dapat menurunkan pH. Bahan organik juga dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan pupuk yang tidak diperlukan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.